أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan pembina Majelis YPPI Sejabat Depok, Om Jainal beserta keluarga beliau, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, juga dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terhormat pembimbing Majelis YPPI Sejabat Depok, Om Irwan, yang semoga beliau beserta keluarga beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir batin, dilimpahi rahmat keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberi kekuatan lahir dan batin, dan segenap para pengurus Majelis YPPI Sejabat Depok, para ikhwan, para akhwat, terkhusus kepada pembawa acara sebagai koordinator,
Bang Aris, dan juga Kang Bani, Om Dom, Mas Inok, Mas Yono, Kang Fahmi, dan juga Bang Ade Bamla yang dari Garut, ya alhamdulillah bisa hadir di sini. Atur nuhun juga semua bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, yang semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberi kekuatan lahir dan batin, dan juga selalu dilimpahi rahmat, keberkahan, diberi perlindungan, diberi penjagaan baik lahir maupun batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi mewakili daripada Dewan Asatid, ya Ustadz Juarsa, Ustadz Yayan, dalam acara halal bihalal, mohon dibukakan gerbang maaf yang seluas-luasnya, karena pasti banyak kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, baik perkataan maupun perbuatan, mohon dihampura sadayana. Kira-kira dimaafin apa enggak? Dan juga alhamdulillah selalu bersyukur kita kepada Allah, momentum yang luar biasa, acara halal bihalal yang memang dari asal usulnya halal bihalal itu suatu keistimewaan, kelebihan atau kekayaan milik Nusantara yang enggak dimiliki oleh negara-negara lain, karena di negara lain enggak ada halal bihalal. Karena asal mulanya juga ketika Presiden Soekarno melihat para elit politik banyak konflik, akhirnya mendatangi salah satu ulama di zaman itu, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, mencari solusi ini gimana biar para elit politik yang sedang konflik bisa bersatu, bisa reda konfliknya, bisa timbul kasih sayang satu sama lain. Nah, akhirnya beliaulah pencetus pertama istilah halal bihalal. Dikumpulkan dalam suatu kantor, majelis ataupun tempat yang di situ diadakan acara pengajian, beberapa acara di dalamnya ada tausiah, ya kayak beginilah. Cuma nggak ada munajatnya kayaknya. Tapi dengan efek seperti itu benar timbul rasa kasih sayang satu sama lain, pudar konflik yang terjadi ketika itu. Lah sampai sekarang alhamdulillah istilah halal bihalal tetap dilestarikan di negara tercinta kita, Indonesia. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nggak cuma halal bihalal kita bisa kumpul di sini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kesempatan baik lahir maupun batin untuk bisa kita menghadiri di setiap momen yang telah ditentukan. Kalau Idul Fitri itu hari raya umat Islam yang diadakan setiap setahun sekali, ya kan? Setelah puasa Idul Fitri hari rayanya. Kenapa disebut Idul Fitri? Idun kan artinya kembali, Al-Fitri artinya fitrah, kembali ke dalam kesucian, ke dalam sifat-sifat asli kita sebagai makhluk.
Lah di sini Idul Fitrinya seminggu 3 kali. Ini bukan bid'ah, ini bukan. Ini mah istilah lain. Kembali kepada kesucian dengan kita upayakan dan telah difasilitasi seminggu 3 kali, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Ya semampunya ikhwan aja, kalau malam Jumat, malam Sabtu nggak bisa ya malam Minggu. Seminggu sekali nggak bisa ya 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali, atau sebulan sekali. Kalau emang nggak bisa, ada udzur syar'i. Lah ini apa, simbol-simbol Idul Fitri ini tuh udah kelihatan di majelis ini. Contohnya kain putih yang ada di bawah baskom. Dari dulu saya masuk ke sini kayaknya putih terus. Kan kerenan batik kan. Kasih ke kain yang kerenan batik apa gimana biar ngeliatnya lebih enak. Baskomnya putih juga. Airnya putih lagi. Kan kalau dikasih sirup es kelapa enak minumnya. Tapi ya itulah simbol, putih kan simbol daripada kesucian. Ya sebagai bendera kita merah putih lah, putihnya kan tanda kesucian. Sehingga kita selalu ingat bahwa setiap saat kita berupaya untuk selalu Idul Fitri, mengembalikan diri di dalam fitrahnya kita, kesucian kita. Ya makanya walaupun berbeda-beda nih yang saya dapat di majelis atau di YPPAI lah. Ketika saya diajak Om Jai ke rumah Pak Guron, ya alhamdulillah sempat ngobrol sama putri beliau. Lah itu dijelaskan banyak tentang YPPAI, bahwa Pak Guron tuh merangkul semua golongan, merangkul semua aliran, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Sama di majelis juga sama, dari pecinya aja udah beda-beda, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah kayak pitung. Bocah mana itu? Oh, bisa. Ada yang topinya ada kupingnya tadi. Oh, itu. Lah udah pokoknya beda-beda lah kita. Dari min biladin syatta wa qabaila syatta, dari daerah yang berbeda-beda kumpul jadi satu. Makanya thariqah ini disebut thariqah Islam. Iya enggak? Thariqah Islam. Kemarin udah dibaca nama Om Dom. Thariqah Islam. Kenapa enggak pakai thariqah nama kayak yang lain? Thariqah Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya thariqahnya disebut Al-Qadiriyah. Asyadziliyah dari Syekh Abu Hasan Asyadzili, Asyadziliyah. Naksabandi Syekh Bahauddin An-Naksabandi, disebut thariqahnya Naksabandiyah, Idrisiyah dan lain sebagainya. Lah di sini diambilnya thariqahnya thariqah Islam, biar bisa bersatu antar golongan, antar aliran. Muaranya kemana? Visinya apa? Menyempurnakan kemuliaan akhlak sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi yang disempurnain ini kemuliaan akhlak, bukan keburukan akhlak. Ini akhlak udah baik, disempurnakan. Nah itu biar kita memiliki akhlak yang baik. Ini salah satu visi ya yang saya bikin sendiri, ya mungkin visi misinya ya PPAI saya juga belum paham. Cuma tujuannya ke sana biar kita memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. Makanya dikasih nama sama Pak Guron YPPAI, akhlak Islam. Ya Islam udah nggak ada yang lain. Ya karena asalnya Islam itu kan satu. Pada zaman Kanjeng Nabi
Ya udah Islam, nggak ada aliran macam-macam. Islam ummatan wahidatan, satu golongan. Setelah Kanjeng Nabi intikal ila rahmatillah, dipeganglah kekhalifahan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lah baru satu generasi aja udah banyak problem, udah banyak masalah. Di antaranya apa? Banyak murtadin, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Kanjeng Nabi wafat itu langsung banyak orang murtad keluar dari agama Islam. Yang kedua, ingkar membayar zakat, nggak mau zakat. Yang ketiga, muncul nabi palsu. Bayangin, Kanjeng Nabi wafat, timbul nabi palsu, ngaku dirinya nabi, kayak Musailama Al-Kadzab, Sajjah Tamimihai dan lain sebagainya. Bahkan nanti ada 30 orang yang akan menjadi dan mengaku, enggak menjadi sih, mengaku nabi palsu. Tuh, dikasih tahu annahum yaz'amuna annahum nabiyyun, salasuna kadzabun, 30 pendusta. Udah dibocorin nama Kanjeng Nabi. Makanya kalau ada yang ngaku nabi, kita nggak usah heran. Ya emang udah dibocorin, nanti pada akhir zaman, dari zaman sahabat akan banyak yang ngaku menjadi nabi. Lah di majelis kita alhamdulillah nggak ada yang ngaku jadi Pak Guron. Jadi alhamdulillah. Ya mungkin yang lainnya bisa kita rasakan, itu buat cerminan kita lah. Sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menjabat menjadi khalifah sudah banyak menemukan konflik menghadapi masalah umat, ya diantaranya itu. Makanya ya nggak usah heran setelah Pak Guron mungkin wafat, diteruskan oleh para anak didiknya, kok banyak konflik. Ya emang dari dulunya begitu. Ya yang lucu, ada sahabat komplain, dulu zaman Rasulullah perasaan kita sahabat santai-santai aja, nggak banyak masalah. Kenapa giliran ente yang mimpin banyak masalah? Coba kalau digituin kita kira-kira gimana? Lah jawaban sahabat gampang. Dulu zaman Rasulullah itu sahabatnya model kayak saya, anteng, nggak rame. Di zaman saya model sahabatnya kayak ente, makanya banyak masalah loh. Diem dia. Oh iya ya, iya. Zaman Pak Guron mungkin anak didiknya ya model-model pengurus sekarang lah yang pernah ketemu. Lah pengurus sekarang model anak didiknya yang nggak ketemu Pak Guron. Jadi jawabnya gampang Om kalau ada yang nanya begitu ntar. Zaman Pak Guron anak didiknya modelnya kayak saya, anteng, jadinya konflik nggak banyak. Lah zaman saya anak didiknya kayak ente, jadi banyak masalah. Ini mah kisah dulu sahabat. Ya, jadi udah biasa lah, udah biasa dalam suatu khalifahan aja, dalam suatu majelis seperti itu biasa. Lah upaya kita apa? Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Gimana caranya hati kita bisa satu? Wa tasimu bihablillah, berpegangnya dengan tali Allah. Jangan tali majelis. Maksudnya apa? Kalau berpegangnya dengan tali Allah, insya Allah majelis akan menjadi suatu hobi. Kalau udah hobi susah. Ya, hobi mancing, biar dikata gimana gitu, tetap aja berangkat. Hah? Enggak, yang lain ini mas, saya ngomongin yang lain. Kok ngelihatnya ke saya semua sih? Yang nggak hobi main bola, kira-kira ngeliat orang main bola gimana? Capek. Ya bola satu direbutin, lari ke sono kemari, belum jatuh, belum ada yang patah, tetap aja dia main bola. Sering kalah main bola, sering kalah, tapi tetap main. Lah iya kenapa? Hobi. Ya enggak? Ya karena hobi.
Ya mancingnya sama, emang setiap mancing dapat ikan lah kagak. Kadang zong, mancing seharian kagak dapat, tapi ya tetap aja mancing. Karena udah jadi hobi lah itu. Kalau udah hobi udah susah mau diapain ge. Ya kan? Iya. Tujuannya macam-macam orang mancing, ada yang ngilangin stres, ngilangin pikiran penat di rumah, mungkin penat atau di lingkungan atau lagi ada masalah, udahlah gue daripada ingkar sama takdir gue mancing misalnya, ini mah contoh ya. Giliran mancing yang bikin stres ikut juga mancing lah, repot. Di TikTok kan begitu, gua pengen mancing ngilangin stres, yang bikin stres ikut juga, tendang sama bininya di belakang, kurang ajar. Kalau kita berpegang sama selain talinya Gusti Allah, rapuh, gampang melengos. Mancing kalau benangnya benang biasa, ketika dapat ikan gede, ya ikan kakap, tenggiri, putus. Ya enggak? Cuma kalau pakai PE, ya Bang siapa? Yang sealiran sama saya, Bang Darwin. Kalau pakai PE itu bagian ikan gimana ga? Insya Allah nggak bakal. Oh iya kuat. Bahkan kalau nyangkut aja kita yang mutusin itu tali, nggak bisa tarik sampai putus, susah. Ya tujuannya macam-macam. Awal-awal ini ngomongin mancing di hari ini karena seneng aja ngelihat kita pada kumpul ya. Jadi ngomongnya ngalor ngidul. Iya, iya. Nggak usah dimasukin hati, biasa aja. Ini masa lagi guyon. Awal mancing pengennya dapat ikan, ya kan? Ketika nggak dapat ikan kecewa, mancing nggak dapat ikan, kecewa kan? Udah datang ke tempat mancing nggak dapat ikan, artinya apa? Keinginan kita dari awal nggak kita dapat di tempat itu, kecewa kita. Akhirnya nyari tempat lain, di sini kagak bener, mau pindah ke sono, gitu kan? Mincelak sini, mincelak sono. Diajak temen, no, kemarin saya mancing di sono dapat banyak, ayo ngikut. Lah dia mah banyak, kita mau udah dapat. Tetap aja kan kecewa lagi. Lah yang harus dirubah apa? Mindsetnya yang harus dirubah. Yang penting pelampung nyemplung ke air, alhamdulillah. Dapat nggak dapat, bodoh amat. Yang penting gue bisa keluar rumah, gitu kan? Yang penting bisa kumpul sama teman-teman di tempat pemancingan misalnya. Itu walaupun nggak dapat ikan nggak kecewa, dapat nggak dapat pulang tetap happy. Cuma kalau udah tujuannya gue pengen dapat ikan, wah kecewa terus. Ya, ini yang nggak hobi mancing nggak nyambung ya. Kalau penasaran gimana? Kalau penasaran gimana? Kalau penasaran gimana? Lah itulah hobi. Oh gitu. Namanya hobi tuh, genap penasaran tuh hobi. Main bola biar kalah terus tetap aja main. Udah kakinya patah, udah sembuh lah main lagi. Ya enggak? Iya. Itu udah hobi. Kalau udah hobi begitu. Udah cinta ya. Kalau bahasa cinta ketinggian itu mah bahasanya Om Ir lah. Bahasa saya mah hobi aja udah. Kalau udah hobi, waduh, bagian perjalanan 2-3 jam kehujanan kepanasan, namanya hobi, jalan aja terus. Ya nyampe tempat becek-becekan, hujan-hujanan, pakai jas hujan kita nongkrong sambil megang joran. Kan orang gila kan kalau dilihat lah. Lah iya, gila hujan-hujanan masih megang joran, dapat kagak kan gitu. Cuma namanya hobi ya nggak bisa lah. Bahasa cinta nggak bisa dihukumi. Ya nggak bisa, karena langsung dari dalam. Ya makanya janganlah kita mengandalkan ini majelis untuk selesai terpenuhi keinginan kita. Itu pelajaran yang saya dapat di mancing. Kalau saya punya keinginan dapat ikan di tempat mancing, ketika nggak dapat kecewa pulang, manyun, mulut manyun, niatnya pengen refreshing, ya enggak? Pengen happy, nyalurin hobi, akhirnya kecewa. Jadinya nggak jadi hobi, kan gitu.
Cuma setelah saya pelajari, udah nggak penting lah, ikan dapat nggak dapat bukan urusan saya, urusan Gusti Allah sih ya. Ini pemancing supi nih. Ya, Baru denger tuh. belum pernah kan pemancing supi. Iya, lah bayangin aja mancing bareng, umpan sama, kail sama, benang sama, tempat sama. Yang satu dapat banyak, yang satu sedang, yang satu kagak dapat sama sekali. Salahnya di mana coba? Ya enggak, ya tinggal masing-masing aja nerima. Ridho ikhlas. Yang penting gua udah bisa datang di sini udah alhamdulillah, refreshing, mau dapat mau kagak lah udah, dapat nggak dapat tambah seneng, kagak dapat nggak kecewa, kan begitu. Artinya harapan-harapan palsu itu yang harus kita antisipasi. Ya udah, yang penting datang. Ya, itu yang saya pelajari. Kan kalau di sini ngomong kudu sesuai yang sudah dialami katanya kan. Makanya saya bingung nyari materi dari kitab, kagak saya alami lah, ribet. Jadi ya udahlah, yang saya alami aja, udah mancing. Iya, iya kan. Udah itu, jadinya udah happy aja udah. Sampai-sampai sekarang istri saya kalau nyari tempat apa ya, refreshing lah, itu dia nyari tempat yang bisa buat mancing. Itu hasilnya, prosesnya belum tahu. Prosesnya kita mau mancing susah om, susah, kadang ngumpet-ngumpet, kadang di mana ya, tahu-tahu udah di tempat pancing aja. Awas apa jangan dimatiin, begini. Aduh, puyeng. Lah sekarang mah tiap nyari tempat refreshing, nyari yang ada tempat mancingnya ya. Nih, iya rekomendasi, iya ada tempat mancing. Ini, tempat mancing. Loh, proses. Nggak segampang itu dulu. Aduh. Jangan mancing, ngerokok aja prosesnya berat saya. Ya kan? Awalnya nggak ngerokok, tiba-tiba ngerokok, ngumpet-ngumpet om. Ya ibaratnya hobi juga lah, ngerokok hobi. Ngumpet di pinggir rumah ngerokok aja. Ketahuan sama bini pisan, udah ngumpet ketahuan. Ngapain ya? Yang ngerokok lah, udah ketahuan, mau gimana? Itu baru saya isep 2 batang apa sebatang tuh, masih ada sebungkus di dalam. Saya langsung ingat, masih taruh di dalam lagi, belum saya umpetin. Saya masuk udah kagak ada. Sampai sekarang nggak ketemu, udah puluhan tahun itu. Saya tanyain dulu, yang dulu taruh di mana? Tahu kata dia. Setelah sekarang mah ya nitip rokok enggak, loh kan begitu. Ya prosesnya nggak segampang itu. Lah mancing juga ujiannya berat juga om. Saya mancing pagi. Ini dulu ya, cerita dulu ini mah. Sekarang mah yang nggak beda lah. Dulu mancing pagi sebelum zuhur tuh, kagak dapat. Wah, ikan pada kemana? Temen saya mah dapat, lah saya mah kagak dapat. Azan zuhur, pancingan saya taruh, joran saya taruh, berangkat saya jalan ke masjid. Padahal masjidnya agak jauh tuh. Saya nggak bawa motor, emang saya digoncengin waktu itu, diajak. Bukan Bang Kelly, bukan. Orang lain. Jalan ke masjid, saya sholat. Wah. Selesai sholat, itu ngapa jadi gacor mancing? Dapat mulu, sampai 80 lebih tuh saya mancing dapat. Betok. Mancing betok, bertiga. Lagi gacor-gacornya, azan asar. Azan, nanggung, lagi gacor. Iya, emang Ustadz lempeng kagak sama bengkok. Panggilannya aja Ustadz sama, dalamnya mah sama. Masih azan, lagi gacor-gacornya masih azan. Selesai azan, ada suara udah ke masjid, cuma kan lagi gacor gitu kan. Selesai azan tiba-tiba nyangkut itu kail, nyangkut putus, ganti dong, ya ganti kail baru dong. Nah pas lagi ganti kail itu ngapa kail nancep ke jari saya.
Aduh ya Allah, ampun ya Allah, Gusti, ya saya ke masjid, orang ke masjid. Langsung saya ke masjid tuh. Aduh, ini kudu dikanuin kail nih, baru sadar nih, gitu kali ya. Awalnya masih ajan gitu kan, belum komat. Wah, lagi gacor-gacor ya. Putus pisan, ganti kail, ketusuk pisan, langsung astagfirullahaladzim, iya ya Allah, saya ke masjid, langsung ke masjid. Saya tinggalin joran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.